Eh, bentar, Ustaz, coba saya ulang. Kalau misalnya sholat fardu, kalau misalnya tayamumnya itu niatnya buat sholat fardu, kita bisa sholat fardu dan sholat sunnah. Oke. Tapi kalau misalnya kalau misalnya niat tayamumnya cuma buat sholat sunnah, kita nggak bisa buat sholat fardu. Oke. Ya, tapi itu baru dua kondisi yang disebutkan Mas Denny. Oh iya, nah, Nah, yang satunya tadi, ya gimana? Yang satunya apa? Yang kondisi yang pertama apa? Meniatkan Lupa. keduanya. Meniatkan keduanya. Ya. Sejak awal sudah niat untuk salat fardu dan sunnah. Maka ya boleh untuk salat fardu dan sunnah. Gitu ya. Sudah betul. Tapi kalau intinya hanya boleh niat sholat fardunya itu ya emang buat satu kali sholat fardu kan ya? Iya betul. Untuk salat fardu berikutnya dia harus melakukan tayamum yang berikutnya. Kalau sholat sunnah, kalau sholat sunnah berarti boleh berulang kali. Kalau sholat sunnah iya, iya. Halo? Ya, berarti gitu ya. Oke, siap. Terima kasih. Boleh ya, kalau sunnah boleh. Kalau fardu, setiap sholat fardu satu tayamum. Kalau sunnah silahkan mau sunnah beberapa kali dengan satu tayamum ya, boleh. Oke ya, kita lanjut ya. Kita selesai dari poin yang pertama, rukun tayamum, yaitu niat. Tentang bagaimana niatnya tadi. Yang kedua adalah mengusap wajah dengan tanah. Ya, mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah. Oke, atau dengan turap itu tadi ya. Ini rukun kedua dan ketiga ya, kita gabung saja. Ya, mengusap wajah. Wajah itu batasnya mana? Persis sama dengan kita mengusap wajah dalam hal wudhu. Batas wajah itu mana? Min mana biti sya'ri ila akhirid dhaqn. Dari awal tumbuhnya rambut di kepala ini ya kepala normal gitu ya kira-kira sampai tulang rahang bagian bawah nih, sampai tulang rahang bagian bawah ini. Oke. Kemudian lebarnya yaitu dari tepi telinga sampai tepi telinga yang satunya, itu adalah wajah. Di bawah dagu ya, sebagaimana kita bahas kemarin, bawah dagu ini terutama untuk yang perempuan itu bukan termasuk wajah, maka harus ditutup gitu, harus ditutup. Nah, untuk wajah dan tangan ini saya rasa tidak ada masalah, dan kita sudah mengetahui prinsip dasarnya bahwa tayamum itu yang dibasuh adalah wajah dan tangan saja, tidak kepala, tidak kaki, tidak perlu kumur-kumur pakai tanah, jangan. Atau bahkan menghirup debu itu pakai hidung, jangan juga, berbahaya itu ya. Jadi tayamum itu anggota tayamum itu cuma dua, yaitu wajah dan tangan sampai siku. Menariknya di mazhab Syafi'i ini sampai siku ya. Beda lagi nanti kalau pendapat mazhab Hambali. Pendapat mazhab Hambali itu mengusap tangannya itu cuma sampai pergelangan tangan saja. Itu mazhab Hambali. Tetapi kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu mengusap tangannya sampai siku. Mengusap tangannya sampai siku. Persis atau dikiaskan memang dengan mengusap tangan pada wudhu. Itu wajah dan siku gitu ya. Lalu dengan berapa tepukan? Dengan 2 tepukan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu darbatan. Tayamum itu 2 tepukan. Darbatun fil wajhi, 1 tepukan pertama untuk wajah, wa darbatun fil yadaini ma'al mirfaqat. Tepukan yang kedua untuk mengusap kedua tangan sampai siku. Rukun yang keempat adalah tertib ya. Tertib, tidak boleh tangan dulu baru wajah, no, tidak boleh. Diacak-acak sebagaimana wudhu juga demikian, maka juga harus tertib, wajah dulu baru tangan. Ini mudah
Kalau sudah mudah, kita akan praktek atau saya akan tunjukkan bagaimana cara tayamum yang tepat. Bentar, ini cara stop share-nya gimana ya? Saya kurang familiar. Ini udah stop share. Oh sudah, tapi di saya. Oh oke, oke, ya, oke. Teman-teman Ya, ada sudah. yang misalnya Mas Dani mau mempraktekkan tayamum, silahkan. Gimana? Yang antum pahami selama ini. Oke. Ini nggak tahu ya, ini pengetahuan saya aja ya. Iya, iya nggak apa-apa. Kan kita misalnya nepuk apa itu pasir, debu dan segala macamnya, tepuk, terus nanti diginiin. Kalau muka gimana ya? Muka ada caranya gitu, tapi saya lupa gini. Oke. Nggak ya, itu. Terus kalau tangan, berarti tepuk lagi ya, tepuk lagi kedua gitu. Ya, terus kalau tangan ya maksudnya di ini lagi. Terus apa gitu di giniin. Yang saya tahu. Oke. Iya, sudah bagus itu. Sudah betul. Jadi memang intinya seperti itu, dua tepukan tayamum itu. Yang pertama kita ya. Seperti apa nih? Ya. Oke. Ya. Udah ya. Terdengar ya suara saya. Jadi tepukan pertama ketika kita nepuk, kemudian boleh untuk kita itu ibaratnya ini kan kotor banget gitu ya, kotor banget, debunya banyak banget gitu. Kita boleh untuk meringankan debu itu, boleh tangannya gini atau gini atau juga gini pun juga boleh gitu ya, atau enggak sama sekali pun juga boleh, artinya tepukan pertama. Kemudian kita basuh wajah kita. Basuh wajah itu boleh dengan cara satu-satu atau dua sekaligus. Jadi tangan kanan dulu kita basuh wajah yang sebelah kiri begitu, kemudian tangan kirinya basuh sebelah wajah tangan yang sebelah kanan, wajah yang sebelah kanan, atau memang berbarengan dari atas ke bawah, diratakan seluruh wajah. Oke ya, bisa dipahami ya. Itu tepukan yang pertama. Kemudian yang kedua boleh gini lagi. Gini nih namanya apa sih, bahasa Indonesianya apa? Dikibaskan. Kalau tangan tuh dikibaskan ya biasanya. Kalau dikibaskan tuh rambut gitu. Apa tangan? Enggak tahu. Pokoknya gitu. Ya gitu lah. Yang penting kita paham ya. Dikibaskan gitulah. Atau tidak sama sekali. Kibaskannya boleh dengan gini atau juga boleh dengan gini. Oke, tepukan kedua. Nah, tangan ini ada beberapa teknik. Pertama, jadi gini, tangan itu kita bagi tiga daerah debu. Satu di ruas jari-jari ini, oke, terlihat, silakan lihat video saya teman-teman, di ruas jari-jari. Yang kedua di bagian apa ini, perut telapak tangan ini, ya. Yang ketiga di bagian ininya, jempol sini nih. Oke, jadi kita bagi tiga. Ini beberapa ulama ya, artinya ada yang membagi seperti ini. Jadi satu di bagian sini, di ruas-ruas jarinya, kemudian dua di bagian perutnya sini nih, yang ketiga di bagian sini, setelah antara jempol ini. Oke, fungsinya bagaimana? Oke, kita basuh dulu tangan kanan. Ini kalau di kamera ini kebalik ya, betul nggak? Ini saya melihatnya kebalik ini. Saya sedang angkat tangan, tapi di kamera saya angkat tangan kiri gitu. Angkat tangan apa? Ini saya sedang angkat tangan kanan saya. Oh iya. Betul ya? Kalau di kamera teman-teman gimana? Kebalik atau sudah? Ya, ketika kita berhadapan aja sih. Oh, ketika kita berhadapan. Kalau di kamera teman-teman sudah betul ya berarti ya?
Ini tangan kanan saya. sudah betul. Oke. Sorry. Untuk membahas, jadi tangan kanan kita dulu yang kita basuh. Kita tangan kirinya di bawah, tangan kanan di atas. Nah, untuk bagian bawah ini kita gunakan debu yang ada di ruas-ruas. Debu yang ada di ruas-ruas. Oke, dari ujung, kemudian turun, ya, turun. Ini supaya teman-teman lihat aja. Turun. Nah, sampai di siku balik naik ke atas. Nah, waktu naik ke atas ini di bagian sini kita gunakan debu yang ada di perut. Sini, perut telapak tangan. Oke, jadi tadi itu yang pakai ruas-ruas. Kemudian masuk ke dalam pakai yang debu sampai apa nih namanya? Ujung pergelangan sini ya, sampai ujung pergelangan sini. Oke. Nah, jempol kiri itu membasuh yang kanan. Sampai jadi gini, set kanan. Kemudian nanti balik tangan kanan membasuh tangan kiri. Untuk bagian bawah gunakan yang debu di ruas-ruas. Oke. Sampai siku putar ke atas pakai debu yang di perut. Sampai ujung sini tangan jempolnya ya pakai debu yang sini untuk membasuh jempolnya. Selesai tayamum. Saya ulangi ya teman-teman ya, tanpa saya terangkan ya. Misalnya satu, tuh, boleh begini, ya diratakan saja, oke. Kemudian dua, sampai siku, muter, naik, ya. Kemudian bawah, muter, naik. Itu yang pertama, ya, yang kita bagi menjadi 3. Aduh, sebagian ulama nggak perlu bagi-bagi, ya sama aja semuanya. Yang penting apa namanya konsepnya itu, ya, tangan kiri di bawah dulu, tangan kanan di atas. Oke, turun ke bawah, muter. Nah, kemudian langsung plek. Balik. Selesai. Gampang tayamum. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jangan sampai ada yang tidak paham. Insya Allah, Ustaz. Oke. Mungkin, ya, oke. Apa? Ada pertanyaan soal praktek ini? Enggak. Atau mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, teman-teman yang lain, silakan. Ustaz mau nanya. Ya, Mbak Hana. Minggu lalu kan dibilang kalau nggak ada air, kalau air terbatas akan untuk menghilangkan najis daripada hadas kan ya Ustaz. Betul. Terus kita boleh tayamum, terus hadasnya bisa dihilangkan dengan media selain air. Itu pakai apa ya Ustaz maksudnya? Jadi lupa lagi. Atau kita tayamum aja tapi masih berhadas gitu nggak apa-apa? Iya. Oh. Jadi hadas itu harus dihilangkannya dengan air, dengan wudhu atau dengan mandi. Kalau tidak ada air atau tidak cukup air, ya kita boleh sholat dengan menggunakan tayamum. Jadi fungsi tayamum itu bukan mengangkat status hadas kita, tapi hanya sekedar membolehkan kita untuk sholat, gitu ya. Okay. Jadi ya katakanlah kita sholat dengan hadas, tapi boleh, gitu. Ini bisa jadi teka-teki fikih ini. Seseorang, ya, syarat sholat itu kan harus terhindar dari najis dan hadas. Tetapi ini ada orang sholat dalam keadaan berhadas, tapi boleh. Nah, bagaimana itu solusinya, Wil? Oh, saya tahu ceritanya, yaitu seseorang yang berhadas tapi tidak punya air untuk mengangkat hadasnya. Jadi dia bertayamum. Dia sholat tetapi masih punya hadas, ya, hadis tubuhnya itu tidak terangkat, alias dia masih berhadas, tapi sholatnya boleh dan sah. Memang seperti itu aturannya, karena fungsi tayamum hanya membolehkan kita untuk melakukan sholat, bukan dalam rangka mengangkat hadas kita. Begitu Mbak Han. Oke, makasih Ustadz. Soalnya minggu lalu nangkepnya tayamum bisa menghilangkan hadas. No. Ternyata sholatnya dalam keadaan hadas. Oke, makasih Ustadz. Ya. No.
Nanti sholatnya tetap sah. Halo Mas Dani, ya silakan. Sholatnya tetap sah. Suaranya Sholatnya tetap sah. sholatnya sah pakai banget. Ya, insya Allah. Berarti nggak usah dikodo juga ya Ustaz? Nggak. Walaupun dalam berhadis. Oke. Iya. Iya. Kita lanjut. Mau tanya boleh? Mumpung Boleh. lagi praktek. Ya. Kalau untuk tayamum ini prinsipnya apakah seperti air wudhu gitu? Ketika tersapu itu harus bersentuhan dengan kulit. Kalau misalkan ketika menyapu si debunya itu harus kayak merata dengan kulit gitu. Atau kalau misalkan kita luka di perban di tangan kayak gitu kan, apakah boleh ya dilewatin perban itu atau sama perbannya disapu semua kayak gitu? Oke, sip. Terima kasih Mas Billy. Jadi prinsipnya sama dengan air. Debunya itu harus rata ya, harus rata ke apa namanya? Ke wajah dan tangan kita. Ya rata itu kan bukan terus kita pastikan ayo rata, enggak, kira-kira aja. Kira-kira emang kita sudah basuh kok rata semuanya gitu ya. Tidak perlu ayo debunya harus masuk ke setiap pori-pori, enggak juga. Artinya tetap harus rata, iya, prinsip dasarnya seperti itu. Dan kalau kita sudah yakin rata, ya rata. Nah, adapun nanti tentang bagaimana cara bersucinya seseorang yang ada perban, nanti kita bahas setelah ini. Ya, perban ini. Sebenarnya seseorang itu sedang luka perban di tangannya, ya, atau di kakinya, atau di anggota wudhunya gitu. Di anggota wudhunya yang kalau dia wudhu itu nggak bisa nih kena air perbannya. Itu bagaimana cara dia bersucinya. Atau kalau pas tayamum juga bagaimana. Nanti insya Allah kita bahas setelah selesai dari bab tayamum ini. Terima kasih Mas Billy. Terima kasih, Chef. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman soal praktek tayamum? Praktek tayamum sekali lagi ada perbedaan di antara para ulama ya. Mazhab Syafi'i mengatakan yang dibasuh tangannya itu sampai siku. Sampai siku. Tetapi mazhab Hambali mengatakan hanya sampai pergelangan tangan saja. Ya, nggak tahu nih teman-teman kalau dari kecil atau selama ini yang dipahami itu kalau membasuh tangan saat tayamum itu hanya sampai pergelangan tangan atau sampai siku? Gimana pengalamannya? Kalau saya sampai pergelangan. Sampai pergelangan aja ya? Iya. Oke. Ada yang lain? Saya sampai siku Ustaz. Sampai siku ya? Saya sampai siku juga. Enggak sampai leher gitu ya? Enggak ya? Sampai siku aja, oke. Yang lain sama ya? Ya sudah terjawab semua tuh. Ada yang sampai pergelangan tangan saja, ada yang sampai siku. Yang penting kita paham itu. Nah, kalau amannya begitu ya. Amannya justru sampai apa namanya? Siku. Ibaratnya amannya nih. Kalaupun kita pakai pendapat mazhab Hambali juga sudah sah. Orang jangankan sampai pergelangan, kita basuhnya sampai siku kok gitu ya. Itu lebih aman begitu. Pendapat manapun sah kalau kita pakai cara mazhab Syafi'i ini gitu. Tapi kalau kita pakai mazhab Hambali, menurut Syafi'i belum sah loh. Ya, karena harus sampai siku. Kok kamu cuma sampai pergelangan tangan. Ya, tetapi kalau kita pakai sejak awal itu pendapat mazhab Syafi'i, ya, di kacamata mazhab Hambali juga sudah sah. Karena kita juga sudah melewati batas pergelangan tangan. Wallahu ta'ala a'lam. Ustadz mau tanya, Silahkan Mbak Nisa. pengen nanyanya gini, misalnya kalau sholat kan kenapa sahabat misalnya berpendapat sholatnya Nabi itu misalnya rukuknya kayak gini, itu kan karena mereka melihat dari belakang Nabi sholat gitu. Jadi ada sudut pandang yang berbeda antar makmum yang melihat Nabi sholat. Nah, kalau misalnya tayamum sendiri, kenapa ada perbedaan yang satu siku, yang satu pergelangan tangan? Padahal kan kalau tayamum bukan kayak sholat yang memang harus berbaris di belakang yang belum tentu gitu. Di depan itu Nabi ketika mempraktekkan kayak sholat itu seperti apa gitu. Nah, kenapa bisa ada perbedaan dalam tayamum? Oke. Terima kasih Mbak Nisa. Berarti pertanyaannya bagus banget nih. Sababul khilaf. Sebab perbedaan pendapat kok bisa? Katakanlah tadi ya, mazhab Hambali itu mengatakan hanya sampai pergelangan tangan, kemudian mazhab Syafi'i sampai apa namanya siku begitu ya. Nah,
Perbedaannya nanti memang beberapa jalur hadis Nabi itu, bahwa Nabi Muhammad SAW itu di satu hadis itu kadang mengatakan begini, at-tayammumu darbatun fil wajhi wa darbatun fil yadain. Tayamum itu 2 tepukan, 1 tepukan untuk wajah, 1 tepukan untuk kedua tangan. Selesai, kedua tangan. Sampai mananya itu Nabi nggak ngasih informasi lebih loh dalam satu hadis, dalam satu. Maka hadis yang seperti ini diambil oleh pendapat tadi itu, sebagian pendapat mengatakan, oh berarti tangan di situ tuh maksudnya sampai sini, sampai pergelangan tangan gitu. Kenapa demikian? Karena juga disesuaikan dengan makna Al-Quran. Kalau ada orang mencuri, faqta'u aydiyahuma nakala minallah. Kalau ada orang mencuri, sudah sampai nisabnya, potong tangannya. Yang dipotong tangannya itu apakah sampai ini pergelangan tangan, siku, atau sampai sini? Enggak, ternyata para ulama sepakat sampai pergelangan tangan saja. Tangan yang dipotong ketika menjadi hukuman bagi para pencuri itu sampai sini. Padahal di Al-Quran juga faqta'u aydiyahuma, tangan saja, enggak ada batasannya pergelangan atau siku. Maka itu disamakan dengan, oh berarti yang ditayamum juga sampai pergelangan tangan saja. Madzhab Syafi'i mengambil hadis yang lain, At-tayammumu darbatun fil wajhi wa darbatun fil yadaini ma'al mirfaqain. Dalam riwayat yang lain ada tambahan redaksi ma'al mirfaqain, sampai siku, kedua tangan yang dibasuh itu sampai siku. Ya, itu dalam redaksi yang lain. Ini yang diambil oleh madzhab Syafi'i, sekaligus yang menguatkan juga kias antara tayamum dan wudhu. Tayamum itu kan sebagai badal atau ganti dari wudhu. Wudhu itu membasuh tangannya sampai siku. Maka tayamum sebagai ganti dari wudhu sama membasuh tangannya juga sampai siku. Itu kira-kira singkatnya kok bisa terjadi perbedaan di antara para ulama. Itu ya, Mbak Nisa. Ya, Ustadz, apakah zaman dulu sahabat Rasul juga nggak pernah tayamum? Kalau misalnya sahabat Rasul pernah tayamum, pasti kan mereka akan mengajarkan kebinaannya terus sampai kita itu bentuk yang sama gitu. Maksudnya bukan hanya dilihat dari konteks hadisnya aja. Betul. Nah, masalahnya begini, Mbak Nisa. Memang defaultnya seperti itu. Ini kan tayamum harusnya sesuatu yang mudah disaksikan oleh para sahabat, kemudian itu dipraktekkan secara turun-temurun dan artinya semuanya seragam kan gitu. Nah, tetapi kadang-kadang memang Nabi Muhammad SAW itu satu. Ini kemungkinan pertama. Memang Nabi itu kadang melakukan praktek A, kadang melakukan praktek B. Oke, memang 2 praktek yang berbeda. Bukan Nabi itu pelin-pelan, bukan. Tetapi memang dalam rangka ini sebagai kemudahan bagi umatku. Misalnya sholatnya. Nabi itu kadang baca doa iftitahnya itu Allahumma ba'id baini wa bain khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib dan seterusnya. Tetapi juga kadang-kadang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila dan seterusnya. Redaksi doa iftitah yang berbeda ini memang semuanya datang dari Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi itu pelin-pelan, oh hari ini saya baca ini, Selasa saya baca ini, Rabu saya baca ini. Tidak, memang sebagai pengajaran kepada umatnya bahwa redaksi iftitah itu bisa banyak, silahkan Anda pilih yang mana sebagai bentuk kemudahan. Itu satu kemungkinan pertama, bahwa Nabi memang kadang melakukan praktek yang berbeda sebagai bentuk kemudahan. Yang kedua ini masuk dalam tayamum ini. Bisa jadi kemungkinan yang kedua, Nabi itu kan tidak setiap hari 24 jam itu disaksikan seluruh para sahabat. Tidak. Kadang Nabi pergi ke satu tempat hanya ada beberapa sahabat di situ. Ya. Kadang Nabi pergi ke tempat lain dibarengi oleh sahabat yang berbeda lagi. Oke. Nah, masalahnya di satu sisi ini sahabat melihat prakteknya Nabi, yang di sisi lain hanya dapat ceritanya. Paham ya? Yang satu ini sahabat yang memang ikut Nabi,
itu melihat betul praktek Nabi ini, tetapi di sahabat yang lain, ya sekumpulan sahabat yang lain itu hanya dengar sabdanya, hanya dengar secara verbalnya, redaksinya. Nah, bisa jadi juga dua sahabat ini belum ketemu. Ya kalau ketemu gampang, nanti saya ajarkan, saya tadi dapat ilmu baru, yaitu cara tayamum dari Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Caranya itu begini, selesai. Tetapi masalahnya kadang para sahabat itu kan berpencar. Ada sahabat yang diutus ke Kufah, ada sahabat yang diutus ke Yaman, ada sahabat yang diutus ke Basrah, ada yang diutus ke Mesir, ada diplomat yang diutus ke negara-negara, kemudian dia tinggal di sana dan menetap di sana, tidak lagi balik ke Madinah dan seterusnya. Jadi ada memang ini kalau memang menarik ini kalau kita bicara soal bagaimana kok bisa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Salah satunya itu tadi itu. Para sahabat itu banyak dengan tingkat kemampuan intelektual mereka yang berbeda-beda, dengan ilmu mereka yang bertingkat-tingkat, kemudian mereka tersebar ke berbagai wilayah. Itu juga menjadi salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat. Itu singkatnya Mbak Nisa, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kepada Ustadz Isnan Ansori. Mudah-mudahan ada bab pembahasan itu bagaimana sababul khilaf atau sebab-sebab perbedaan. Apa sih yang mendasari kenapa kok bisa hari ini kita lihat perbedaan-perbedaan di antara para ulama. Nah, menariknya kalau kita lihat lebih jauh lagi, kalau kita zoom out gitu ya, itu menarik lagi. Bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di dalam para ulama ini menjadi sebuah rahmat, menjadi sebuah kemudahan bagi kita, umat ini ya, untuk ya memang Allah itu dalam tanda kutip menakdirkan kita itu berbeda-beda ya. Tidak satu seragam begitu, tapi silakan pakai ini, pakai itu, pakai. Yang penting semuanya ada dasarnya, ada ulamanya begitu kira-kira. Ya bahkan Umar bin Abdul Aziz itu hidup sekitar tahun awal abad kedua Hijriah atau akhir abad pertama Hijriah. Beliau mengatakan, saya itu justru senang ketika para sahabat Nabi itu punya pendapat yang berbeda-beda. Saya justru senang ketika para sahabat Nabi itu punya perbedaan pendapat. Ya. Kenapa? Karena itu satu bentuk rahmat, satu bentuk kemudahan untuk kita generasi berikutnya. Coba bayangkan kalau cuma satu itu kadang kita terpentok dengan satu hal, nggak bisa melakukan itu. Atau di sisi lain kita terpentok dengan satu hal, nggak bisa melakukan yang ini. Tetapi adanya perbedaan pendapat ini bisa dinilai sebagai bentuk rahmat dan kemudahan bagi generasi berikutnya, ya. Untuk silakan, ternyata kita itu kaya sekali syariat kita itu ya. Ada pendapat yang ini, ada pendapat yang itu. Asalkan bagaimana kita juga bisa mengikuti para sahabat itu meskipun mereka berbeda-beda, tetapi mereka tidak pernah berantem, tidak pernah bertikai, tidak pernah Anda salah, Anda kafir, Anda bid'ah masuk neraka. Yang betul itu saya. Tidak pernah seperti itu ceritanya di antara para sahabat. Itu yang harus kita pelajari dan kita ambil hikmah atau pelajaran di antara perbedaan para ulama itu. Kira-kira begitu Mbak Nisa. Oke Ustadz, clear. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, saya coba buka share screen-nya lagi. Bagaimana kita tadi? Oke, sudah terlihat ya? Ini 4 rukun tayamum. Siapa yang bisa bantu saya untuk menyebutkan 6 rukun wudhu? Aku. Oke, Mbak Nisa, ayo. Membasuh wajah, tangan, rambut, kaki dari niat, wajah, tangan, rambut. Bentar. Urut dulu. Pertama apa dulu nih? Wajah apa niat dulu nih? Niat, wajah, tangan, rambut, kaki, tertib. Oke. Betul, itu 6 rukun wudhu. Kalau tayamum cuma ada 4. Tetapi tolong diperhatikan ya, soal wajah, tangan, rambut atau kepala dan kaki itu ada perbedaan. Kalau wajah, tangan dan kaki itu dibasuh. Tapi kalau
kepala itu cukup diusap rukunnya. Oke ya, itu saya yakin Mbak Nisa sudah tahu, tapi tadi memang supaya cepat saja begitu. Jadi niat wajah, tangan sampai siku, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki dan tertib begitu. Ya itu rukun wudhu. Terima kasih Mbak Nisa. Ada 6. Kalau rukun tayamum hanya ada 4. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Praktek tayamum, ini nanti bisa dibaca sendiri teman-teman. Silakan. Ini ada memang awal bagaimana kita pahami, tidak tidak terlalu masuk ke dalam perbedaan-perbedaan di antara para ulama. Tapi ini yang ditanyakan Mbak Nisa tadi itu, ya 2 tepukan itu tangannya sampai siku. Ini mazhab Hanafi dan Syafi'i menggunakan hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, at-tayammumu darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqain. Ada redaksi ilal mirfaqain. Nah, di pendapat yang kedua yaitu mazhab Maliki dan Hambali, ini hanya pakai redaksi yang ini saja, darbatun wahidatun lil wajhi wal yadain, sebagaimana saya tadi terangkan ya. Ini pakai redaksi yang tidak ada kata-kata tambahan ilal mirfaqain tadi sampai siku tadi itu ya. Sudah saya terangkan panjang lebar, kemudian nanti ini bisa dibaca-baca sendiri bagaimana termasuk sunnah dan rukun-rukunnya. Yang penting rukunnya 4 tadi itu. Ya, kalau yang lainnya sunnah-sunnah ini silahkan dibaca sendiri. Nah, kita masuk ke poin penting berikutnya yaitu pembatal tayamum. Pembatal tayamum. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu automatically membatalkan tayamum juga. Semua yang membatalkan wudhu otomatis membatalkan tayamum. Baik, ada yang bisa bantu saya lagi menyebutkan apa saja pembatal wudhu? Yuk, saya pengen dengar suara lain ini. Selain Mbak Nisa, selain Mas Dani, selain Mas Billy, selain Mbak Hana. Yuk, silakan teman-teman yang lain. Sebentar, ini suara siapa? Oh ya, Mbak Konita. Mau jawab semuanya atau cuma coba ya, oke. Apa? Keluar hadas. Apa beda hadas dan najis? Bagaimana cara mengeluarkan hadas? Hadas. Sebentar, kita clearkan dulu ya Mbak Konita. Keluar hadas. Maksudnya keluar, kita sudah pelajari ya beda hadas dan najis. Kalau hadas itu sifat, kalau najis itu ainnya. Oke. Berhadas berarti ya. Oke. Bukan mengeluarkan najis tapi dia berhadas, artinya dia disifati sebagai orang yang berhadas. Itu betul, tetapi belum menyebut satupun yang membatalkan wudhu. Artinya yang membatalkan wudhu itu sama dengan hadas kecil, itu benar. Seseorang yang berhadas kecil sama dengan membatalkan wudhu, itu betul. Nah, apa saja yang termasuk hadas kecil alias apa saja yang termasuk membatalkan wudhu, itu apa saja? Silakan dijawab. Ayo Mbak Mafita. Tadi itu sudah ada kata kuncinya itu keluar. Nah, sekarang apa yang keluar, dari mana keluarnya? Nah, itu berarti apa? Kaidah yang rapinya gimana tuh? Poin pertamanya. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan atau 2 lubang. Yes, betul. Itu poin pertama. Terima kasih Mbak Konita. Atau mau jawab lagi? Atau memberi kesempatan ke teman-teman lainnya? Oke, yang lain dulu. Yuk. Saya pengen dengar suara yang lain nih. Yuk teman-teman, biar saya juga kenal. Ini dari dulu sampai sekarang saya belum hafal-hafal teman-teman ini, padahal kita sudah bersama hampir 8 bulan gitu ya. Yang saya kenal tuh ya baru Mas Dani, Mas Irfan, Mas Billy, yang laki terutama.
Kalau perempuan ya Mbak Ketum, Mbak Nisa. Oke, silahkan lagi yuk. Baru satu tadi tuh yang membatalkan wudhu, yang lain apa? Boleh lihat catatan, boleh lihat contekan. Ustaz, Ya, Rida Ustaz mau jawab. siap. Tidur Ustaz, Oke, tidurnya dengan catatan ya. Apa ayo? tidak duduk Oke, tidak duduk. Oke, sip. dengan pantat menyentuh lantai ya. Oke, itu bahasa gampangnya dari Mas Arido. Oke, siap. Dua, yuk. Yang lain lagi. Baru dua nih. Ini dasar dan penting banget. Jangan sampai kita selesai dari fikih thaharah tapi lupa untuk menyebutkan apa saja pembatal wudhu. Ayo. Ini sih nggak ngetes ya, cuma biar ya kita ada murojaah dan biar cair saja, biar nggak terus saya yang ngomong gitu, tapi teman-teman juga ikut aktif. Hilang akal, oke. Hilang akal tuh contohnya apa? Oke, terus? Mabuk, yes, pinter. 3 ya, sudah 3 ya. Tidur, hilang akal, kemudian keluar dari 2 jalan. Oke. 3, yuk. Selanjutnya. Murtad. Murtad. Yakin murtad? Jadi nggak yakin. Ayo. Suara speakernya Mas Dani itu, suara speakernya. Jadi speakernya kenapa? Kenapa? Saya Ustadz, Ya. Yuk. bersentuhan laki-laki dan perempuan, tapi saya lupa ada yang dengan syahwat atau tanpa syahwat gitu. Muntaz, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Oke. 4 tuh. Tidur, hilang akal, keluar dari 2 lubang, kemudian bersentuhan ya. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya hail atau penghalang. 4. Yuk, apa lagi? Halo? Di PowerPoint saya ada. Mumtaz. Yes, itu 5 dan 6 ya. Oke. Menyentuh kubul, ya kubul itu yang depan, yang belakang juga menyentuhnya dengan batinul kaf. Batinul kaf ya. Kalau dengan ini nggak apa-apa, dengan ujung-ujung ini nggak apa-apa, dengan tepi-tepi ini juga, tapi dengan batinul kaf batal ya. Menyentuh yang depan maupun yang belakang. Oke. Itu pembatal wudhu. Jadi saya konfirmasi lagi, Mas Dani, murtad itu tidak membatalkan wudhu. Murtad itu tidak membatalkan wudhu. Oke. Loh kok bisa Ustadz murtad tidak membatalkan wudhu? Bukankah murtad itu artinya seluruh amalan kita itu terputus gitu ya? Orang kalau sudah murtad berarti kan habitat a'maluhu kan gitu. Terputus amalannya. Jawabannya adalah seseorang yang terputus amalannya itu adalah dia murtad terus dia mati dalam kemurtadannya. Bisa dipahami ya? Dia murtad kemudian dia nanti wafat di dalam kemurtadannya itu. Ya, tetapi kalau masih murtad saja itu wudunya nggak batal. Wudunya tidak batal. Ini menarik. Wudunya tidak batal. Artinya kalau dia, nih misalnya nih, orang jam 11 tuh murtad. Tadinya muslim. Jam 10 pagi dia wudhu. Jam 10 pagi dia berwudhu. Masih muslim. Jam 11 murtad Murtad gitu. Ini jangan dicontoh tentu saja. Ini hanya permisalan yang mudah-mudahan tidak terjadi. Jam 11 murtad begitu. Kemudian nanti ketika azan duhur,
dia kayaknya nggak asik jadi orang murtad gitu ya, masuk Islam lagi, dia sholat duhur dengan wudunya tadi yang jam 10 itu, padahal sudah terselingi dengan kemurtadannya, itu masih boleh. Karena murtad itu, ar-riddah, kemurtadan itu tidak membatalkan wudhu. Bisa dipahami ya? Jadi yang membatalkan wudhu itu hanya 6 tadi itu saja tuh. Hanya 6 tadi itu. Sesuatu yang keluar dari 2 lubang, kemudian tidur, kemudian hilang akal, kemudian bersentuhan laki-laki dan perempuan bukan mahram tanpa ada penghalang, kemudian menyentuh kubul, menyentuh dubur dengan batinul kaf atau perut. 6 itu saja yang membatalkan wudhu. Kena najis tidak batal wudhu. Ya, kena najis, menyentuh najis tidak batal wudhu. Karena 6 ini saja pembatal wudhu. Kemudian makan, minum tidak batal wudhu juga. Makan dan minum tidak batal wudhu juga. Mimisan juga tidak batal wudhu. Ya, karena tidak masuk dari yang 6 tadi. Pokoknya 6 itu harga mati dalam madzhab Syafi'i, katakanlah begitu ya. 6 pembatal itu. Selain itu berarti tidak membatalkan. Selain itu tidak membatalkan. Ustadz mau tanya. Iya. Tapi kan kalau mimisan itu berdarah. Betul. Mimisan Darah itu berdarah. Mimisan itu berdarah berarti yang tidak boleh adalah sholatnya. Bukan otomatis membatalkan wudhunya. Oh iya. Oke ya. Sebagaimana dulu saya sering cerita, seseorang ini wudhu. Kemudian begitu dia jalan ke masjid, dia menginjak sesuatu yang tidak menyenangkan. Pup kucing gitu ya. Pup kucing. Silahkan dibersihkan dan wajib dibersihkan itu pup kucingnya. Karena kita mau sholat. Tidak sah sholat kalau kaki kita masih ada pup kucingnya. Tetapi ketika najisnya sudah dihilangkan, kita bisa langsung sholat. Karena wudhu kita tidak batal. Oke, Mbak Nisa? Oke. Yes. Itu. Begitu juga tadi itu mimisan. Ya. Kalau mimisan ya disumbat dulu atau apa. Tapi itu tidak membatalkan wudhu kita. Oke, bisa dipahami ya. Jadi apa tadi? Murtad itu tidak membatalkan wudhu. Makan minum juga tidak membatalkan wudhu. Bahkan mimisan juga tidak membatalkan wudhu. Menyentuh najis atau terkena najis itu tidak membatalkan wudhu. Kecuali kita yang mengeluarkan najisnya gitu ya. Yaitu masuk dalam pembatal wudhu. Yaitu keluar dari salah satu 2 jalur. 2 lubang. Gitu. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint. Yang membatalkan tayamum adalah semua hal yang membatalkan wudhu. Jadi 6 pembatal wudhu itu kalau terjadi, otomatis tayamumnya seorang juga batal. Saya balik lagi ke PowerPoint. Terlihat ya, teman-teman? Halo? Assalamualaikum. Terlihat Ustadz. Oke. Yang kedua, menemukan air. Tetapi konteksnya sebelum sholat. Menemukan air sebelum sholat. Oke, menemukan air sebelum sholat. Ada satu kisah menarik di antara para sahabat. Ini. Ada satu kisah menarik di antara para sahabat. Jadi ceritanya, ini langsung kita baca saja terjemahnya. Sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri itu menceritakan satu kisah. Ada 2 orang laki-laki ya keluar bepergian. Lalu ketika datang waktu sholat, mereka tidak mempunyai air. Ya. Maka mereka bertayamum dengan tanah yang suci, kemudian sholat. Gampang ya, pokoknya ada 2 orang sedang safar, kemudian karena nggak ada air, ya sudah masuk waktu sholat, keduanya kemudian tayamum dan sholat. Ya. Kemudian setelah selesai sholat, kemudian mereka menjumpai air pada waktu itu juga. Ya. Sholatnya sudah selesai nih. Sholatnya sudah selesai. Melanjutkan perjalanan lagi. Ya. Tidak lama kemudian. Dia berjumpa dengan air. Kok ada air? Begitu ya. Kemudian salah seorang dari keduanya itu mengulangi sholat. Dan wudhu. Sedang yang lain tidak. 2 ini beda pendapat. Satu orang berkata. Karena sudah ketemu air. Dan waktunya masih. Maka saya harus mengulang sholat saya itu. Saya harus wudhu lagi, kemudian sholat lagi. Yang satu, enggak, kan saya tadi sudah tayamum, saya tadi sudah sholat, enggak perlu saya ulangi, gitu ya. Kemudian mereka menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepadanya. 2 orang ini dengan 2 pendapat ini datang menemui Nabi menceritakan
kisah tadi itu. Maka beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang tidak mengulangi, Rasulullah bersabda, asabtas sunnah. Asabtas sunnah itu engkau sudah sesuai sunnah. Wa ajza'atka salatuka, dan salatmu sudah sah. Bagi orang yang tidak mengulangi tadi itu. Kemudian bagi satunya yang mengulangi wudhu kemudian mengulangi salatnya, Rasulullah bersabda, lakal ajru marratain. Bagimu dapat 2 pahala. Keren banget ini teman-teman yang dimuliakan Allah. Ini win-win solution, satu keputusan yang bijak dari Nabi Muhammad SAW, dan enak sekali kalau kita mendengar yang seperti ini ya. Jadi lagi-lagi ini soal yang tadi ditanyakan Mbak Nisa, perbedaan di antara para ulama, perbedaan di antara para sahabat itu dalam kondisi-kondisi tertentu memang diamini oleh syariat ini, memang diamini oleh Nabi Muhammad SAW, atau juga bisa jadi kita katakan memang seperti itulah kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita itu kadang dibolehkan berbeda gitu ya, asalkan benar dalam perbedaan itu. Nah, ini ceritanya ada 2 orang safar, terus nggak ketemu air, dua-duanya tayamum lalu sholat, kemudian lanjut perjalanan ketemu air, yang satu wudhu lagi, sholat lagi, yang satu enggak ya, kemudian pulang ketemu Nabi, diceritakan kisah ini, kata Nabi kepada orang yang tidak mengulangi sholat, asabtas sunnah, kamu sudah sesuai sunnah, sholatmu sudah sah, bagus. Kepada orang yang wudhu lagi dan mengulangi sholat, lakal ajru marratain, kamu dapat 2 kali pahala. Masya Allah. Ini menandakan bahwa yang pertama, ini kondisi pertama, ru'yatul ma, menemukan air atau melihat air itu ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi. Tolong ini dicatat oleh teman-teman. Kondisi pertama, qabla shalah. Jadi orang itu menemukan air sebelum dia sholat. Pertama nyari air, nggak ketemu. Kemudian tayamum. Oke, sudah siap mau sholat, ketemu air. Atau memang datang air, atau memang datang orang bawa air gitu ya. Maka karena dia tadi belum sholat, maka batal tayamumnya dan harus menggunakan airnya. Paham ya? Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, pada waktu sholat. Jadi pas sholat dia melihat air atau turun hujan atau ada orang membawa air pas dia sholat. Nah, waktu pas dia sholat ini dan menemukan air ini dibedakan menjadi 2 lagi. Kita lihat apakah dia itu sedang mukim statusnya atau sedang musafir. Kalau dia sedang mukim, harus membatalkan sholatnya dan wudhu lalu sholat lagi. Kalau statusnya mukim. Jadi pas sholat ya karena tadi itu, jadi dia posisi mukim. Mau sholat, sanyonya, pompa airnya itu mati, nggak keluar air. Wah, nggak ada air nih. Ya sudah, saya tayamum saja. Saya tayamum, kemudian sholat. Pas sholat, keran airnya nyala. Maka karena di dalam posisi mukim, dia wajib membatalkan sholatnya, kemudian wudhu pakai air yang benar, ulangi lagi sholatnya. Oke, itu kondisi 2A. 2B-nya, ya kondisi 2B, ketika dia sholat, tapi memang keadaannya dalam keadaan safar. Kalau dia dalam keadaan safar, diperbolehkan memilih. Silahkan. Apakah melanjutkan sholatnya, walaupun ada air, ya, silahkan melanjutkan sholatnya, atau menghentikan sholatnya untuk bisa wudhu dan sholat lagi. Yang kedua ini lebih afdal daripada yang pertama. Oke, jadi kalau kondisinya itu dalam keadaan safar, diperbolehkan memilih. Ya, pilihan pertama dia tetap melanjutkan sholatnya dengan tayamumnya, ya. Atau yang kedua dia menghentikan sholatnya, membatalkan sholatnya, kemudian wudhu dan sholat. Yang kedua ini lebih afdal. Paham ya? Itu dalam keadaan safar. Jadi seseorang diperbolehkan. Nah, keadaan ketiga setelah selesai dari sholat.
setelah selesai dari sholat. Setelah selesai dari sholat, ya, kemudian menemukan air, tidak perlu mengulangi sholatnya. Tidak perlu mengulangi sholatnya. Dalilnya apa? Hadis ini tadi, ya, Nabi mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, asabta sunnah wa ajza'atka salatuka. Kamu sudah sesuai sunnah dan sholatmu sudah sah. Tidak perlu mengulanginya. La yu'idu sholat. Tidak perlu mengulangi sholat. Kalaupun mengulangi, lakal ajru marratain. Baginya 2 pahala. Sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Saya ulangi. Yang membatalkan tayamum adalah ketika seseorang itu menemukan air. Menemukan air. Ya, menemukan air itu konteksnya bisa airnya itu datang atau dia jalan kemudian menemukan air gitu ya. Dalam 3 kondisi yang berbeda. Pertama, kalau dia sebelum sholat. Sebelum sholat ya, ini sepakat tayamumnya batal. Alias dia harus wudhu, kemudian sholat pakai wudhu itu. Tayamumnya batal. Kondisi kedua, kalau tadi kondisi pertama itu sebelum sholat, kondisi kedua pas sholat datang air atau menemukan air. Ya, dibedakan menjadi 2 kondisi. Ya. Kalau dia sedang dalam keadaan mukim, tidak kemana-mana, di rumahnya, di negaranya, di daerahnya, katakanlah begitu, tidak safar, ya, alias mukim, dia wajib menghentikan sholatnya, kemudian wudhu dan mengulangi sholatnya. Kalau mukim. Tetapi kalau safar, boleh memilih apakah melanjutkan melanjutkan sholatnya dengan tayamum, itu pilihan pertama, atau pilihan kedua, dia batalkan sholatnya, kemudian dia wudhu, kemudian sholat lagi. Ini yang lebih afdal, pilihan kedua. Kondisi yang ketiga, yaitu menemukan air setelah selesai sholat. Maka kalau menemukan air setelah selesai sholat ini, tidak perlu mengulangi lagi sholatnya. 3 kondisi ini mudah-mudahan dipahami dengan baik oleh teman-teman. Oke. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Gampang ya? Saya lanjutkan. Yang selanjutnya pembatal tayamum adalah hilangnya penghalang tadi itu. Maksudnya kan tadi itu dibolehkannya tayamum itu karena adanya rukhsah. Dia sedang safar atau karena dia sedang sakit. Ya kalau nggak sakit berarti nggak ada penghalang sama sekali. Ya harus berwudu gitu ya. Harus berwudu. Atau memang ada air yang itu tidak dipergunakan untuk minum, tidak dipergunakan untuk apa, ya bisa wudhu dengan itu, maka tidak ada penghalang sama sekali, maka tidak boleh tayamum. Oke, tayamumnya batal. Kemudian yang keempat, murtad. Nah, ini beda dengan wudhu. Dalam konteks wudhu, murtad tidak membatalkan wudhu. Tetapi dalam konteks tayamum, murtad itu membatalkan wudhu. Kenapa? Karena tayamum itu adalah ibadah yang dhaifah, yang lemah, ya. Dia itu kan statusnya hanya sebagai pengganti, bukan sesuatu yang primer, bukan sesuatu yang utama. Utamanya itu wudhu, ya. Dia ini hanya sekunder saja, maka sifatnya itu tidak sekuat yang primer, ya, tidak sekuat yang utama. Dia hanya pilihan kedua, hanya cadangan, maka sifatnya lemah. Maka seseorang yang murtad itu tayamumnya batal. Berbeda tadi itu seseorang yang murtad wudunya tidak batal. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami? Halo? Paham Ustaz? Oke. Yang membatalkan ada berapa berarti? Yang membatalkan tayamum? 4. Ya, apa aja tadi? Yang membatalkan wudhu, kemudian menemukan air atau murtad gitu ya. Hilangnya penghalang ini beberapa ulama tidak memasukkannya karena itu bagian dari, ya memang sudah konsepnya, include-nya begitu, bahwa tayamum itu adalah rukhsah. Kalau kesulitan-kesulitan itu sudah nggak ada, berarti nggak boleh lagi tayamum gitu ya. Ini yang hilangnya penghalang ini hanya di beberapa ulama saja yang menambahkan, tetapi yang utamanya itu 3. Pembatal tayamum itu 3. 1, semua yang membatalkan wudhu pasti membatalkan tayamum. Pembatal wudhu itu ada 6, tadi sudah kita bahas. Kemudian menemukan air sebelum
sholat, itu tayamumnya otomatis batal. Kemudian yang ketiga, murtad. Kenapa murtad membatalkan tayamum? Karena tayamum adalah ibadah yang lemah, tidak seperti wudhu. Dia ibadah yang utama, yang primer, dia kuat. Maka seorang yang murtad, wudhunya tidak batal, tetapi seorang yang murtad, tayamumnya batal. Baik. Sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Enggak ada Ustaz. Oke. Lanjut. Atau mungkin duduk. Apa? Oke. Enggak lanjut. Oke. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir insya Allah, yang tadi ditanyakan oleh Mas Billy, yaitu al-mashu 'alal jabirah. Bagaimana bersucinya seseorang itu yang ada perban di dalam tubuhnya. Karena luka, kemudian diperban begitu ya. Kemudian ini bagaimana nanti, kan perban itu ya kalau bisa kena air nggak masalah, tapi ini masalahnya nggak boleh kena air. Nggak boleh kena air. Kenapa? Ya karena kalau kena air bisa makin parah. Bisa makin parah sakitnya, atau lebih lama sembuhnya. Itu juga menjadi pertimbangan. Maka jangan kena air dulu, nggak boleh kena air. Karena bisa menjadikan itu semakin parah, atau sembuhnya itu akan lebih lama. Baik. Yang pertama, ini secara singkat saja, al-mashu 'alal jabirah. Bentar, saya sudah. Al-mashu 'alal jabirah. Fungsi tayamum ini sudah mengulang kita. Oke, saya cepat ya teman-teman, tolong diperhatikan. Al-mashu 'alal jabirah, mengusap perban ini. Pertama, orang yang mendapat luka, ini konteksnya orang yang sedang ada luka, begitu ya. Kondisi pertama adalah lukanya tidak diperban. Lukanya tidak diperban. Ya, nggak ada penghalangnya. Tetapi memang tidak boleh kena air. Memang tidak boleh kena air gitu ya. Memang tidak boleh kena air. Maka ini bagaimana wudhunya, bagaimana mandinya, ya. Kan wudhu itu harus ya apa, misalnya di tangan, ya. Anggota wudhunya, tangan termasuk anggota wudhu, maka harus terkena air semuanya kan gitu. Lah ini ada luka, nggak bisa kena air. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, ada satu kisah sahabat dulu itu, ada dalam satu peperangan, sahabat terluka di kepalanya gitu. Terluka di kepalanya. Kemudian nanya, kemudian malamnya junub kan gitu. Ini saya luka di kepala nih, nggak boleh kena air nih, atau saya nggak berani untuk kalau kena air gitu ya. Kata sahabat yang lain, oh nggak bisa, kalau Anda junub Anda harus mandi, Anda wajib. Begitu aturannya, kalau junub ya wajib mandi kan gitu. Nggak sah nanti salatmu. Akhirnya sahabat yang luka kepalanya ini mandi dan meninggal. Ketika kisah itu diceritakan kepada Nabi, Nabi marah sekali. Nabi marah sekali. Nabi marah. Nabi mengatakan yang membunuh orang tadi itu ya yang berfatwa salah tadi itu. Yang keliru, yang ngomong tanpa dasar ilmu itu. Nabi mengatakan obatnya kebodohan adalah dengan bertanya kepada yang lebih tahu. Itu satu kisah yang menjadi dasar kita, ya, yang menjadi pegangan kita. Baik. Kalau luka, seseorang luka di tangan katakanlah itu di anggota wudhu kita, kemudian tidak ditutup tuh ya nggak ada perbannya, luka, tapi memang tidak boleh terkena air. Bagaimana cara wudhunya? Pertama, wudhu seperti biasa. Wudhu seperti biasa. Artinya kalau misalnya ini kita contohkan ya, lukanya di tangan, wudhu seperti biasa, pergelangan, kumur-kumur, kemudian basuh muka. Nah, ketika membasuh tangan, kan lukanya di sini nih. Ketika membasuh tangan, basuh dulu bagian-bagian yang tidak ada lukanya. Basuh dulu, tetap harus diupayakan bagian-bagian yang tidak ada lukanya, begitu ya. Kemudian karena ini tangan ini satu paket ya, ibaratnya tangan kanan dan kiri begitu. Kemudian basuh kirinya dulu. Kalau kirinya sehat berarti harus rata airnya ke semuanya. Yang kanan tadi itu yang bagian luka tidak terkena air. Tidak terkena air gitu ya. Tapi yang bagian tidak luka tetap harus diupayakan terkena air ya, karena itu bagian yang sahih, bagian yang sehat harus tetap terkena air kecuali bagian yang luka tadi. Nah, kemudian
Setelah ini ya, kan kalau urutannya wudhu itu setelah tangan apa? Halo? Kepala. Oke, speakernya Mas Iya. Dani ya. Mikrofonnya Oke, matikan dulu speakernya. Sip. Nah, karena ada luka di tangan ini dan tadi tidak secara sempurna terkena seluruh airnya, begitu ya, maka diganti dengan tayamum. Diganti dengan tayamum. Lukanya satu, diganti dengan satu tayamum. Karena lukanya cuma, maksudnya satu itu di tangan doang, diganti dengan tayamum. Setelah selesai membasuh bagian tangan yang sehat tadi itu, dia bertayamum. Jadi jangan melanjutkan mengusap kepala dulu, tapi tayamum dulu. Pas pada waktu itu sebagai ganti luka yang tidak kena air. Tayamum. Caranya tadi itu ya. Ini kan kalau debu kan nggak masalah, artinya ya nggak harus kena, nggak harus kena. Atau memang kalau kena debu nggak masalah gitu. Kalau air cukup berbahaya, kalau debu kan. Okay. Kemudian setelah itu baru melanjutkan wudhu seperti biasanya, ya lanjutkan mengusap kepala, kaki dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi dia bertayamum. Jadi dua kali nih. Kalau seseorang yang ada lukanya. Oke. Tata caranya dua, wudhu dan tayamum. Oke. Karena kalau wudhu saja enggak sah. Enggak sahnya gimana? Ada bagian anggota wudhu yang tidak terkena air. Kecuali lukanya di paha, yang itu memang bukan anggota wudhu kita gitu ya. Enggak masalah berarti. Toh kita wudhu ya selesai, udah enggak apa-apa. Kan memang di paha nih. Memang bukan anggota wudhu kita. Ini masalahnya adalah di bagian anggota wudhu kita. Bisa dipahami ya. Jadi katakanlah lukanya di mana? Di kaki. Di kaki, di telapak kaki bagian kanan. Telapak kaki bagian kanan. Oke, berarti wudhu seperti biasa, kumur-kumur, hirup, muka, usap sebagian wajah. Kemudian ketika masuk ke kaki, usahakan dulu bagian yang sehatnya. Ya, hindari yang luka tadi itu, nggak apa-apa, nggak terkena air, ya. Oke, sudah selesai. Kemudian tayamum sebagai ganti dari bagian kaki yang tidak terkena air. Bisa dipahami, teman-teman? Jadi tayamumnya itu harus pas waktu luka itu di mana gitu. Waktu luka itu di mana gitu. Lukanya di wajah. Ada jerawat. Jerawatnya infeksi, kemudian cukup parah begitu, tidak boleh terkena air. Oke, kita wudhu biasa, wudhu tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian ketika mengusap wajah, ya katakanlah di sebelah sini ya diusapnya itu yang sehat-sehat ini tetap harus diupayakan untuk diusap. Berarti kan ada bagian yang tidak terkena air kan gitu. Ini sebenarnya tidak sah. Maka bagaimana caranya supaya bisa sah? Diganti dengan tayamum. Lukanya di wajah. Setelah selesai mengusap bagian wajah yang sehat, dia tayamum. Kemudian lanjutkan wudhu tangan, usap kepala dan kaki seperti biasanya. Bisa dipahami teman-teman? Ustaz mau nanya. Ustaz. Oke. Ya, sebentar Mbak Hana dulu. Kalau tadi lukanya di kaki, tayamumnya nggak usah kaki juga kan? Maksudnya Ya. biarin aja. Iya, betul. Kalau lukanya di kaki, tetap tayamumnya wajah dan Tangan sama muka aja. Iya, karena tayamum kaki kan nggak ada. Enggak ada, iya bingung. Tapi Ya, kenapa harus tayamum? Pengganti aja ya berarti. Kenapa harus tayamum? Karena ibaratnya kalau wudhu saja, wudhunya nggak sah loh. Karena ada bagian yang tidak terkena air. Sedangkan wudhu itu kan harus seluruh anggota tubuh kita ini ya terkena air begitu. Jadi kalau wudhu harus pas di bagian lukanya. Kalau pas bagian lukanya di wajah karena itu anggota wudhu, ya pas membasuh wajah itu setelah selesai tayamum. Ya, tidak boleh sebelumnya, tidak boleh sesudahnya. Oke, ini kalau wudhu, tidak boleh sebelumnya, tidak boleh sesudahnya. Saya ada luka di tangan dan nanti saya memang sudah lihat dari awal tidak akan saya basuh. Saya tayamum dulu. Baru saya wudhu. Enggak bisa. Ya.
harus urutannya wudhu dulu, kemudian baru sampai di lukanya itu dia tayamum. Tidak sebelumnya, tidak sesudahnya. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Tadi maksudnya tayamum tuh cuma menempelkan debunya di lukanya atau gimana? Iya, kalau misalnya kalau tayamumnya itu ya kan kalau luka itu apa namanya? Nggak masalah gitu ya. Karena ini kan cuma debu dan debunya pun juga ringan gitu. Berbeda dengan kalau air gitu. Air itu kan kalau bahaya, kalau bisa masuk atau bisa apa begitu ya. Dan tetap diusap seperti biasa. Terus tadi kalau lukanya di kaki gimana? Kalau boleh lukanya di kaki, ya tetap kita wudhu seperti biasa. Wudhu seperti biasa sampai nanti kita Mas Dani bisa matikan dulu speakernya, minta tolong. Oke, nah kalau lukanya di kaki, kita wudhu biasa dulu nih. Tangan, kumur-kumur, muka, kemudian tangan, kemudian basuh rambut. Nah, pas di kaki bagian anggota wudhu kita, tadi di telapak kaki gitu ya. Ya kita cuci dulu bagian yang sehatnya. Kita harus upayakan itu. Setelah itu, karena ini pas di kaki lukanya, kita ganti bagian luka kita itu yang tidak terkena air wudhu, kita ganti dengan tayamum. Tayamumnya yang dibasuh bukan kakinya, meskipun yang sakit kakinya, tayamumnya ya tetap wajah dan tangan. Begitu kalau wudhu di dalam Paham. Oke ya. Itu kalau wudhu, teman-teman. Itu kalau wudhu. Oke. Kemudian bagaimana kalau mandi? Kalau mandi ini agak beda dengan wudhu. Kalau mandi itu diperbolehkan mandi dulu kemudian tayamum, atau tayamum dulu kemudian mandi. Itu boleh. Jadi tidak, kalau wudhu tadi harus urut ya, harus urut memang betul urutannya begitu. Karena kan mandi kan nggak perlu urut, harus dari kepala dulu, nggak juga kalau mandi kan. Kalau mandi kan nggak ada urutannya ya. Artinya mandi itu misalnya lukanya di kepala, karena mandi misalnya dia junub, berhadas besar, harus mandi ya. Kalau hadas kecil dihilangkan dengan wudhu, hadas besar dihilangkan dengan mandi. Dia berhadas besar ya. Bagaimana cara dia menghilangkan hadas besarnya? Sedangkan syarat mandi itu harus ta'mimul ma ila jami'il badan, meratakan air ke seluruh badan. Tetapi ada luka yang tidak boleh kena air, maka dia usahakan dulu ya, dua cara. Boleh tayamum dulu kemudian mandi, atau boleh mandi dulu kemudian tayamum. Tentu mandinya itu tidak membasahi luka yang ada pada tubuhnya. Jadi dipahami? Katakanlah tadi ada sahabat yang luka di kepalanya. Ya, ada sahabat yang luka berarti dia mandi seperti biasa ya, badannya ini terkena air, kemudian di bagian kepalanya ini airnya diratakan kecuali bagian yang luka itu, kemudian dia tayamum. Atau boleh tayamum dulu ya, tayamum dulu kemudian nanti meratakan air ke seluruh badan yang sehat kecuali yang luka. Kalau dalam mandi itu boleh ada pilihan, tayamum dulu baru mandi, atau mandi dulu baru tayamum. Tetapi kalau wudhu tidak. Kalau wudhu, tayamumnya itu harus pas, tepat di lukanya tadi itu. Lukanya itu urutannya yang mana, maka itu harus tepat di situ tayamumnya. Bisa dipahami teman-teman? Ustadz mau nanya. Oke. Sebentar. Kan tadi boleh mandi dulu atau tayamum dulu. Lebih afdol yang mana, atau lebih utama yang mana, atau sama aja? Lebih afdol yang tayamum dulu kemudian mandi. Tayamum dulu, oke, makasih. Ya. Karena kan tayamum tuh ya debu gitu ya, kotor, kemudian ya nanti kan habis itu mandi. Maka lebih afdol tayamum dulu kemudian mandi. Daripada mandi dulu kemudian tayamum. Meskipun boleh ya. Dalam mandi itu bisa ada kemudahan seperti itu. Kalau wudhu tidak tadi itu. Oke, teman-teman. Ustaz. Ya. Kalau ini Nuraini mau nanya dulu. Oh iya, silakan. Iya, boleh. Terus tadi balik lagi yang pertama tuh yang
kasusnya kalau misalnya lukanya itu kan harus kita ganti lagi sama tayamum kan kalau Ya. di bagian Nggak kedengeran, Kak. Iya, suaranya kurang, suaranya kurang kenceng. Halo, Kedengeran sih, tapi Kedengeran volumenya nggak? kurang besar. Ha. Iya, agak Oke. kurang Nah, besar gitu. ini apa Iya. ya? Atau enggak apa-apa, coba ya. ngomong dulu aja, Mbak. Pokoknya lebih dideketin atau Halo. Ya, oke, yuk silakan. Oke, dicoba dulu ya Ustadz. Jadi Siap. misalnya tadi kan balik ke kondisi kalau misalnya ada luka di bagian tangan, terus Oke. kita harus ganti wudunya itu dengan tayamum kan di bagian yang sama dengan urutan yang setelah wudu itu. Nah kalau misalnya kondisinya lukanya itu emang benar-benar harus steril, benar-benar nggak bisa kena air atau kena debu, itu tayamumnya harus mengenai luka atau kayak dilewatin aja gitu Ustadz. Jadi kayak maksudnya nggak benar-benar menyentuh, cuman kayak sekedar dihempaskan aja gitu, nggak terlalu nyentuh banget, itu nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, jawabannya nggak apa-apa. Ya, Oke, makasih Ustadz. terdengar suaranya walaupun kecil sekali ya. Ustadz, kalau misalnya kita nggak menemukan nggak menemukan debu, pasir, ya gitu. Oke. Itu bagaimana? Jadi tidak menemukan air untuk wudhu, nggak menemukan debu untuk tayamum. Gini, saya sebenarnya waktu itu sempat kan ada habis operasi di bagian kaki, terus kan ya udah akhirnya nggak boleh, harus diperban, nggak bisa kena apa-apa, bahkan saya plastikin tuh lukanya biar gak kena air. Ya maksudnya saya nggak tahu kan waktu itu karena memang harus tayamum. Tapi maksudnya dan saya melihat di situ tidak ada debu. Nah, itu bagaimana? Karena istilahnya ruangannya ber-AC. Ya. Seperti itu. Artinya tadi konsepnya ya, tidak ada air untuk berwudu, tidak ada debu untuk tayamum. Airnya ada tapi tidak bisa digunakan kan gitu kan. Maksudnya kita tidak boleh terkena air kan gitu kan. Oh iya, ya itu kan artinya ada sama saja begitu. Ada air tapi tidak bisa digunakan atau tidak ada air sama sekali gitu kan. Atau tidak sama sekali kan sama. Nggak tahu ya, saya tuh heran dengan teman-teman ini kok bisa pertanyaannya itu bisa visioner gitu. Itu masuk ke pembahasan saya berikutnya di PowerPoint saya berikutnya, namanya fakidut tahurain. Seseorang yang kehilangan dua taharah. Fakid itu artinya seseorang yang kehilangan tahura itu taharah. Artinya dia tidak bisa berwudu sekaligus juga tidak bisa tayamum. Mas Dan ini visioner nih, nggak tahu nih kok bisa. Tadi Mas Billy juga begitu menanyakan soal perban, pada itu nanti akan ada pembahasannya. Diulangi lagi oleh Mas Dani, seseorang tidak bisa berwudu dan juga tidak bisa tayamum. Oke, kita bahas. Tapi yang konsep perban atau luka ini teman-teman paham ya? Artinya dua tuh. Oke. Jadi kalau wudu tadi kita urut, wudu seperti biasa, kecuali kalau kemudian itu ada di anggota wudu kita ganti dengan tayamum, kan gitu. Kalau wudu harus pas waktu lukanya ini. Kemudian kalau menghilangkan hadas besar atau harus mandi begitu, ini boleh ada pilihan, boleh mandi dulu kemudian tayamum atau tayamum dulu kemudian mandi. Yang afdal tayamum dulu baru mandi. Jadi konsepnya demikian. Nah, kita bahas pertanyaan Mas Dani ini. Saya buka PowerPoint-nya sebentar. Ini namanya fakidut tahurain. Teman-teman bisa lihat ya. Fakidut tahurain ini adalah artinya ya, fakidut tahurain alladzi lam yajid ma'an wala sa'idan yatamammamu bihi. Seseorang yang tidak mendapati air untuk wudu dan juga tidak mendapati tanah untuk tayamum. Tidak ada air untuk wudu, tidak ada tanah untuk tayamum. Atau seseorang di penjara, tidak diberi sokan sama sekali. Udah dilempar saja ke dalam sel begitu di bawah tanah, tidak ada air, tidak ada debu untuk bisa bertayamum, dia bagaimana dengan sholatnya, gitu kan ya. Status hukum sholatnya, jumhur ulama, madhab Hanafi, madhab Syafi'i dan madhab Hambali mengatakan tetap wajib sholat. Meskipun Anda tidak menemukan air untuk wudu, tidak ada debu untuk tayamum,
Anda tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Ya, sebagaimana hadis ini juga berasal dari ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Dikuatkan juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi, kalau aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Perintah sholat jelas, ada dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Hanya saja, memang kita tidak bisa melakukan sesuai defaultnya. Karena tidak ada air untuk wudu, tidak ada debu untuk tayamum. Tetapi kita tetap sholat. Kewajiban sholat tidak gugur. Menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Adapun menurut mazhab Maliki, tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Kenapa tidak wajib sholat? Ya karena syarat sahnya tidak terpenuhi. Karena syarat sahnya itu tidak terpenuhi. Syarat sah sholat itu apa? Seseorang harus terhindar dari najis dan hadas. Ini nggak ada air untuk wudhu, nggak ada debu untuk tayamum, berarti tidak bisa menghilangkan hadasnya. Berarti nggak sah sholatnya, alias tidak wajib sholatnya dari awal. Ini menurut mazhab Maliki. Tidak wajib sholat karena tidak bisa atau tidak akan bisa mengakomodir syarat sah sholat. Tapi menurut jumhur ulama tetap wajib sholat meskipun Anda tidak wudu, tidak tayamum. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Gitu. Teman-teman, ini menarik soal Tahurain ini. Kadang kita juga dihadapkan, nanti kalau teman-teman masuk dalam pembahasan fikih sholat, ya, fikih sholat akan ditemukan yang namanya salat lihurmatil wakti. Salat lihurmatil wakti. Salat untuk menghormati waktu salat. Artinya apa itu? Artinya begini. Kalau kita berada dalam kondisi yang katakanlah itu tadi tidak punya air untuk berwudu, tidak punya debu untuk bertayamum, atau juga katakanlah kan salat sebenarnya harusnya berdiri menghadap kiblat begitu ya. Ini tidak bisa terpenuhi. Salah satunya atau 2 atau 3 poin itu tidak bisa terpenuhi. Dalam kondisi seperti ini, Anda tetap wajib sholat. Sholatnya untuk apa? Lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu sholat. Artinya Anda sholat sesolat-sholatnya, meskipun dengan duduk, meskipun tanpa wudhu, meskipun tanpa tayamum, meskipun tidak menghadap kiblat. Karena memang kondisinya pada waktu itu tidak memungkinkan untuk melakukan itu semua. Tetapi tetap wajib sholat. Namanya sholat untuk menghormati waktu sholat. Nanti kalau sudah berada di posisi yang memungkinkan untuk itu tadi semuanya, sholatnya wajib diganti. Sholatnya wajib diganti. Ini sholat lihurmatil wakti. Katakanlah misalnya seseorang berdiri safar, kemudian di busway ya, ini wah masa karena sudah ngaji ya, sudah ngaji fikih, di busway macet, hujan deras, nggak bisa turun, terjebak di busway di situ. Kemudian waktu maghrib sudah hampir habis. Anda duduk, Anda berdiri, silahkan sholat sesolat-sholatnya. Niatkan itu untuk sholat dulu. Sholat apa? Sholat lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil waktu. Ya, Anda sholat dulu, kemudian nanti sampai di rumah ganti sholat Anda yang tanda kutip belum benar ini. Jadi itulah hebatnya atau pentingnya syariat sholat ini, bahwa dalam kondisi apapun dia itu tetap bisa dilakukan. Bahkan katakanlah syarat sahnya tadi tidak bisa dipenuhi begitu pada waktu itu, tetapi tetap sholat kita, ya. Nanti di lain waktu silahkan diganti sholat yang ini tadi itu, sholat lihurmatil waktu ini tadi itu. Ini sebagai pemantik. Teman-teman mau ada yang ditanyakan? Silahkan. Jadi fakidut tahurain, orang yang tidak mendapati air untuk berwudu dan tidak
bisa tayamum karena tidak ada debu tadi itu erat kaitannya dengan pelaksanaan sholat kan itu. Ya kan memang kita toharo itu untuk sholat kan gitu kan. Ini berhimpitan begitu, berhimpitan. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau dikonfirmasi lagi atau ditanyakan lagi tentang atau sudah masuk pembahasan sholat lihurmatil waktu ini di fikih sholat? Sudah masuk belum? Belum. Belum ya? Belum. Nah, hanya saja memang ini satu hal yang kurang menjadi perhatian sementara kita ya. Ada orang itu yang kalau sudah terjebak macet kemudian nggak bisa saya kalau sholat ya nggak bisa, nggak ada air buat wudhu, nggak bisa tayamum, nggak bisa berdiri, nggak bisa menghadap kiblat, ya sudah nggak sholat. Sudah nggak sholat, nanti sampai rumah pun juga nggak ganti sholatnya. Nah ini berarti mazhab apa gitu ibaratnya ya. Ini mazhabnya dia, mazhab semau-maunya dia begitu ya. Sudah di jalan tidak sholat, kemudian di rumah juga tidak diganti. Ada yang bagus, mazhab Syafi'i ini, mazhab Syafi'i tetap sholat di waktu perjalanan itu dalam kondisi yang dalam tanda kutip tidak memungkinkan itu tetap sholat, tapi nanti di rumah diganti. Oh itu sebagai bentuk kehati-hatian ya, sebagai bentuk kehati-hatian karena perkara sholat ini bukan perkara yang remeh, dia adalah awalu syai'in yuhasabu indallah. Amal yang pertama kali dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala salat. Kalau salatnya bagus, semuanya dianggap bagus. Kalau salatnya buruk, bolong-bolong, semuanya juga dianggap tidak bagus. Wallahu taala alam. Begitu teman-teman. Faqidut qurain, seseorang yang tidak bisa berwudu ya tadi itu, kemudian orang yang salat tidak bisa mengakomodir semuanya, salah satunya masalah taharahnya atau apa gitu ya, namanya salat lihurmatil waqti. Anda tetap sholat, tapi nanti diganti ya. Itu menurut jumhur ulama. Tapi kalau menurut mazhab Maliki tadi itu, ya kalau nggak ada air, nggak ada debu buat tayamum, nggak usah sholat ya. Karena memang tidak bisa memenuhi syarat sah sholatnya begitu. Karena memang nggak ada nih, gimana? Berarti nggak usah sholat. Sholat menjadi tidak wajib, ya, menurut mazhab Maliki dalam konteks tadi itu. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Cek. Ya Mbak Nisa. Oh nggak jadi Ustadz. Hah? Oh ya. Yang lain silakan. Nanti insya Allah ada tuh di sholat lihurmatil waktu di pembahasan fikih sholat ya. Yang penting konsep tadi itu silakan dipahami. Faqidut tahurain. Seorang yang tidak mendapati air untuk wudhu, tidak mendapati debu untuk tayamum, ittaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang penting niat kita, Allah tahu niat kita, Allah tahu usaha kita. Ya ini gimana ya Allah, salat saya, ya kalau secara default memang nggak akan sah. Ya, orang saya nggak ada air untuk wudhu, nggak ada debu untuk tayamum, ya tapi saya ingin bertakwa kepadamu bahwa sholat ini tetap wajib bagi saya, maka saya sholat dalam tanda kutip sesolat-solatnya. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, sudah mau jam 9 ini. Teman-teman mau ngaji sampai saya rasa cukup ya. Ini bab tayamum kita selesai. Nanti saya perbaiki PowerPoint-nya, saya tambahin rincian-rinciannya tadi karena beberapa belum saya bikin PowerPoint-nya. Kemudian nanti saya rapikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mengulang sedikit tentang tema besar fikih taharah yang keempat, yaitu izalatun najas atau menghilangkan najis. Karena kita ulang cepat saja karena itu sudah ada di pembahasan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan dengan fikih darah wanita. Saya belajar dulu nih fikih darah wanita karena ada part-part yang asik kalau kita diskusikan di dalamnya dan butuh ketelitian begitu. Begitu teman-teman. Ya, kita cukupkan dulu sampai sini. Jadi kita mulai jam 7 kurang 1/4. Kita sudah jam 9 kurang 10 menit ya, sudah 2 jam gitu. Mudah-mudahan teman-teman
tidak bosan, tidak capek, jangan, ya maksud saya begini teman, soal semangat belajar itu ada naik dan turunnya, itu wajar sekali. Itu wajar sekali. Teman-teman kalau dalam belajar, dalam hal apapun, dalam ibadah, bahkan iman kan juga demikian, naik dan turun. Itu hal yang sangat wajar. Tetapi untung kita punya komunitas yang baik, teman-teman yang soleh-solehah ini, senantiasa saling mengingatkan satu sama lain. Agak kendor boleh, tetapi jangan sampai lepas. Tetap pegangan sama tali komunitas yang baik ini, tali lingkaran yang baik ini, untuk nanti kita bisa ikut lagi sedikit demi sedikit, mantapkan lagi semangatnya, naikkan lagi semangatnya, ya kita berada di top performa lagi seperti di awal-awal ngaji dulu. Kendor semangatnya itu hal yang biasa, tetapi jangan kendor itu kemudian dilepaskan, saya sudah capek, saya sudah nggak mau belajar lagi, jangan sampai seperti itu. Kalau sudah seperti itu, sudah lepas, nanti susah lagi untuk nariknya. Silahkan kendor, tapi tetap ikuti arus yang baik ini, supaya nanti tetap bisa kembali naik lagi semangatnya. Memang tidak mudah istiqomah, tetapi itu bukan hal yang mustahil. Kita berdoa bersama supaya kita ini istiqomah di dalam menuntut ilmu. Seperti saya katakan di awal, hampir-hampir tidak ada yang bisa menyaingi keutamaan menuntut ilmu kalau seseorang itu ikhlas di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita dicatat sebagai para penuntut ilmu syar'i yang dalam detik pertama kehidupan kita setelah hari ini, kita sudah disambut oleh pangeran berkuda, kemudian diajak keliling ke taman-taman yang indah di antara taman-taman surga, sebagaimana kisah nyata yang saya tadi ceritakan di awal pertemuan. Saya berikan kepada Mas Dani, silakan untuk ditutup dari saya. Satu pertanyaan lagi boleh gak? Iya Mbak Ana, silakan. Tadi kan baru bahas luka yang tidak diperban ya. Kalau luka yang diperban sama perlakuannya atau gimana? Sama saja. Sama aja, oke. Ustadz, besok Ya, berarti sama Ustadz Wildan lagi ya. Oh iya, teman-teman bosan nggak? Enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Enggak kok, tolong enggak. Insya Allah enggaknya, tapi dengan berat hati. Ya Allah. Insya Allah besok kita masuk ke pembahasan itu izalatun najas, menghilangkan najis, ya. Kita murojaah cepat, kemudian mudah-mudahan juga bisa masuk ke bab fikih darah wanita. Begitu teman-teman. Sampai jumpa besok insya Allah. Ya, oke. Terima kasih pada yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga kita semua yang mendapatkan ilmu dapatkan. Untuk ini, maaf apabila ada salah ataupun kurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.